Selamat malam, saya Santa Regina Sianipar dari FM 18B ingin menyampaikan resume dari Jurnal Administrasi Negara volume 25 nomor 3 Desember 2019 dengan judul Kepatuhan Pelayanan Farmasi Klinik di Rumah Sakit di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, dan ataupun masyarakat. Salah satu komponen penting yang ketersediaannya berpengaruh dalam keberhasilan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan rumah sakit adalah sistem kefarmasian. Dalam Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit yang menyebutkan bahwa pelayanan kefarmasian rumah sakit adalah bagian dari yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu, termasuk pelayanan kefarmasian klinik yang terjangkau bagi lapisan masyarakat. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi dua hal penting, yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik. Terdapat dalam Permenkes Nomor 272 Tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar pada bulan Juli sampai Agustus 2019. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Adapun informan penelitian adalah kepala instalasi farmasi, penanggung jawab pelayanan informasi obat, penanggung jawab depo Lontara 3, apoteker, dan pasien. Hasil penelitian dalam jurnal ini disebutkan adapun yang termasuk dalam pelayanan farmasi klinik menurut Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat atau PIO, konseling, visit, pemantauan terapi obat atau PTO, monitoring efek samping obat (MESO), evaluasi penggunaan obat (EPO), dispensing sediaan steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah. Pelayanan yang pertama yaitu pengkajian resep, yaitu dilakukan untuk menganalisa adanya masalah terkait obat dalam resep. Pengkajian resep dilakukan dengan melihat secara administrasi, farmastika, dan klinis. Indikator pelayanan kedua, penelusuran riwayat penggunaan obat, merupakan proses untuk mendapatkan informasi mengenai seluruh obat atau sediaan farmasi lain yang pernah dan sedang digunakan. Riwayat pengobatan dapat diperoleh dari wawancara atau data rekam medik
atau pencatatan penggunaan obat pasien. Tidak hanya riwayat obat, tetapi riwayat alergi dan kepatuhan minum obat juga ditanyakan pada pasien. Rekonsiliasi obat, pelayanan yang ketiga, merupakan proses membandingkan instruksi pengobatan dengan obat yang telah didapat pasien. Apoteker harus selalu mencatat penggunaan obat yang terdiri dari nama, indikasi, dosis, frekuensi, dan rute, riwayat alergi dan efek samping obat pada pasien. Pelayanan keempat, pelayanan informasi obat atau PIO, merupakan kegiatan penyediaan dan pemberian informasi, rekomendasi obat yang independen, akurat, tidak biasa, terkini, dan komprehensif, yang dilakukan oleh apoteker kepada dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya, serta pasien dan pihak lain di luar rumah sakit. Berdasarkan aturan, ruangan khusus PIO wajib ada di rumah sakit. Konseling obat merupakan standar pelayanan, yaitu suatu aktivitas pemberian nasihat atau saran terkait terapi obat dari apoteker atau konselor kepada pasien dan atau keluarganya. Hasil observasi dilakukan bahwa tidak ditemukan ruang konsultasi khusus di setiap depo dan satelit. Ruang konsultasi obat untuk konseling terdapat di dalam ruangan PIO. Walaupun ruang konseling terpusat di ruangan PIO, akan tetapi apoteker senantiasa memberikan konseling langsung setiap pemberian obat kepada pasien. Ada visit. Visit merupakan kegiatan yang diatur dalam standar pelayanan berupa kunjungan ke pasien rawat inap yang dilakukan apoteker secara mandiri atau bersama tim kesehatan untuk mengamati kondisi klinis pasien secara langsung dan mengkaji masalah terkait obat. Pelayanan selanjutnya, pemantauan terapi obat atau PTO, merupakan suatu proses yang mencakup kegiatan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif, dan rasional bagi pasien. Layanan yang diatur dalam standar pelayanan, monitoring efek samping obat, merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang tidak dikehendaki, yang terjadi pada dosis lazim yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosa, dan terapi. Evaluasi penggunaan obat atau EPO adalah layanan berupa program evaluasi penggunaan obat yang terstruktur dan berkesinambungan secara kualitatif dan kuantitatif. Hasil observasi yang dilakukan ditemukan bahwa rumah sakit telah menyiapkan ruangan khusus yang telah dilengkapi sarana dan prasarana untuk dilakukan pencampuran obat suntik, penyiapan nutrisi parenteral, dan penanganan sediaan sitostatik. Selain itu, dari hasil observasi terlihat pula setiap petugas dilengkapi APD dan petugas mengemas obat dan sediaan dengan kemasan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan SOP. Selanjutnya, limbah hasil dispensing sediaan steril dibuang pada tempat yang telah disediakan sesuai dengan jenis limbahnya. Layanan pemantauan kadar obat dalam darah atau PKOD merupakan interpretasi hasil pemeriksaan kadar obat tertentu atas permintaan dari dokter yang merawat karena indeks terapi yang sempit atau atas usulan dari apoteker kepada dokter. Lalu dalam pelaksanaannya terdapat 11 indikator dalam pelayanan farmasi klinik yang pelaksanaannya sebisa mungkin dilakukan secara optimal untuk menurunkan angka kematian di rumah sakit secara signifikan.
Pengecekan kelengkapan resep selalu dilakukan oleh pihak apoteker kepada sebagai penerima resep. Adapun cara apoteker di RSUP Dr. Wahidin Sudirohosodo Makassar memastikan bahwa resep yang diterima sudah lengkap dan jelas, yaitu dengan membuat format resep yang telah dilengkapi dengan kolom telaah resep farmasi di ujung lembar kanan resepnya. Jika terdapat resep yang tidak lengkap, maka resep tersebut tidak boleh diterima oleh pihak apoteker dan harus dikonfirmasikan ke pihak pembuat resep, yaitu dokter. Konfirmasi dilakukan secara langsung ataupun melalui telepon. Adapun untuk pelayanan resep yang dimulai dari penerimaan, pemeriksaan ketersediaan, penyiapan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai termasuk peracikan obat, pemeriksaan, penyerahan, disertai pemberian informasi juga telah dilakukan pihak rumah sakit. Pada setiap alur pelayanan resep dilakukan upaya pencegahan terjadinya kesalahan pemberian obat atau medication error. Semua riwayat penggunaan obat, riwayat alergi, dan pemantauan kepatuhan pasien meminum obat didokumentasikan dalam form tersendiri yang dinamakan LPO atau lembar pemantauan obat. Rekonsiliasi obat dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan obat atau medication error seperti obat tidak diberikan, duplikasi obat, kesalahan dosis, atau interaksi obat. Kesalahan obat atau medication error rentan terjadi pada pemindahan pasien dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya, pemindahan pasien antar ruang perawatan, serta rentan terjadi pula pada pasien yang keluar dari rumah sakit ke pelayanan kesehatan primer dan sebaliknya. Berkenaan dengan pelayanan informasi obat atau PIO, ruang pelayanan informasi obat di RSUP Dr. Wahidin Sudirohosodo Makassar telah dilengkapi buku-buku dan data-data mengenai obat. Tujuan pemberian konseling obat yaitu untuk mengoptimalkan hasil terapi, meminimalkan risiko reaksi obat yang tidak dikehendaki, dan meningkatkan cost effectiveness yang pada akhirnya meningkatkan keamanan penggunaan obat bagi pasien atau yang disebut patient safety. Pelayanan visit yang dilakukan rutin dan adanya pelayanan home pharmacy care membuktikan adanya pelaksanaan visit yang optimal walaupun dengan keterbatasan SDM. Pada indikator pelayanan pemantauan terapi obat atau PTO, apoteker dapat melakukan rekomendasi penyelesaian masalah terkait obat kepada dokter jika memungkinkan, karena tujuan dari PTO adalah meningkatkan efektivitas terapi dan meminimalkan risiko reaksi obat yang tidak dikehendaki atau ROTD. Terkait penggunaan obat atau EPO, temuan yang didapatkan adalah apoteker di RSUP Dr. Wahidin telah melakukan evaluasi penggunaan obat secara kualitatif dan kuantitatif yang didokumentasikan dalam sebuah form evaluasi penggunaan obat. Selain itu, penelitian tentang pola penggunaan obat di rumah sakit juga dilakukan. Apoteker membandingkan pola tersebut dari satu periode ke periode berikutnya untuk meminimalisir kasus yang sama dan segera mungkin dapat ditindaklanjuti. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Dari ke-11 parameter pelayanan farmasi klinik yang ada, RSUP Dr. Wahidin Sudirohosodo Makassar telah melaksanakan 11 parameter dengan baik, walaupun masih ada beberapa parameter yang belum berjalan dengan optimal. Di antaranya, masih ada penulisan resep yang tidak jelas terbaca, pemanfaatan sarana ruang PIO yang belum maksimal karena ketidaktahuan pasien dan tenaga kesehatan lainnya,
Tidak ada ruang konseling khusus, serta pelaksanaan visit yang belum menyeluruh dilakukan karena keterbatasan jumlah SDM dibandingkan dengan jumlah pasien yang ada di RSUP Dr. Wahidin. Terdapat satu parameter pelayanan farmasi klinik yang belum dilaksanakan oleh pihak RSUP Dr. Wahidin Sudiruhusodo Makassar, yaitu parameter pemantauan kadar obat dalam darah atau PKOD. Parameter tersebut belum terlaksana karena terkendala dengan biaya peralatan dan pemeliharaan alat yang cukup mahal. Peneliti menemukan bahwa ada beberapa hal yang perlu dibenahi oleh pihak rumah sakit dalam melaksanakan kegiatan pelayanan farmasi klinik, yaitu melakukan upaya pemenuhan seluruh kegiatan farmasi klinik sesuai Permenkes nomor 72 tahun 2016 untuk percepatan pembuatan e-resep untuk mengurangi kesalahan pembacaan resep, menyiapkan SDM yang memadai untuk kegiatan konseling dan visit, serta melakukan penjadwalan secara periodik pelaksanaan kegiatan visit. Ya, demikian